Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nupia Angelita, mahasiswa program studi perbankan syariah angkatan 23 dengan NIM 2020301020008. Nah, saya berada di sini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Hari ini kita akan membahas tentang produk pembiayaan dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan, dan suku bunga. Tujuan materi ini adalah untuk memahami pengertian produk pembiayaan, jenis-jenis produk pembiayaan syariah, strategi pengembangan produk pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunanya. Kita juga akan membahas risiko yang diperhatikan bank syariah, fungsi suku bunga, jenis-jenis suku bunga, faktor yang mempengaruhi dampak suku bunga terhadap ekonomi, serta suku bunga dalam perspektif ekonomi syariah. Masuk pada materi pertama, yaitu produk pembiayaan. Nah, produk pembiayaan adalah fasilitas dana atau pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dengan akad dan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, apa bedanya dengan kredit di bank konvensional? Nah, kalau kredit biasanya mengandung bunga atau interest, maka pembiayaan syariah menggunakan akad yang adil dan bebas riba. Nah, contohnya, di bank konvensional, Anda meminjam sebesar 10 juta, lalu membayar kembali sebesar 13 juta karena adanya bunga. Nah, di bank syariah, bank membeli barang seharga 10 juta, lalu menjual ke nasabah seharga 11 juta dengan sistem cicilan. Yang kedua, masuk pada jenis-jenis produk pembiayaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang produk-produk bank syariah. Nah, produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai syariah. Nah, yang pertama ada murabahah atau jual beli. Nah, murabahah adalah produk pembiayaan yang dilakukan dengan cara jual beli barang atau jasa dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya adalah seperti pembiayaan motor, pembiayaan rumah, laptop, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada ijarah. Nah, ijarah adalah produk pembiayaan yang dilakukan dengan cara menyewakan barang atau jasa kepada nasabah. Contohnya sewa alat berat, kendaraan, gedung kantor, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada mudharabah atau bagi hasil. Nah, mudharabah adalah produk pembiayaan yang dilakukan dengan cara kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk melakukan usaha tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Contohnya seperti pembiayaan usaha mikro, UMKM, atau bisnis startup. Nah, yang keempat ada musyarakah atau kemitraan modal. Nah, musyarakah adalah produk pembiayaan yang dilakukan dengan cara kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk melakukan usaha tertentu. Bank syariah dan nasabah sama-sama menyetor modal dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan porsi. Contohnya seperti pendanaan proyek pembangunan properti. Nah, lalu yang kelima ada istisna atau pesanan produksi. Nah, istisna adalah produk pembiayaan yang dilakukan dengan cara bank syariah membiayai pembangunan barang atau proyek yang belum jadi. Nah, setelah selesai, barang dikirim ke nasabah dan nasabah membayar harga barang tersebut secara berkala. Contohnya seperti proyek konstruksi, rumah, kapal, dan lain-lain. Nah, yang keenam ada qard atau pinjaman sosial. Nah, qard adalah produk pembiayaan yang dilakukan dengan cara bank syariah memberikan pinjaman murni tanpa keuntungan kepada nasabah. Nah, pinjaman ini biasanya diberikan untuk kebutuhan mendesak atau bantuan sosial. Contohnya seperti bantuan pendidikan, pengobatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi produk bank syariah. Nah, strategi ini sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis yang memenuhi kebutuhan nasabah. Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, langkah-langkah pertama dalam strategi produk bank syariah adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi dan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen. Dengan demikian, kita dapat memahami kebutuhan dan preferensi nasabah yang berbeda-beda. Yang kedua ada digitalisasi produk.
Nah, digitalisasi produk adalah proses mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi ke digital ke dalam produk dan layanan bank syariah. Nah, dengan demikian, nasabah dapat mengakses dan menggunakan produk dan layanan tersebut secara online, sehingga meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Yang ketiga ada edukasi dan literasi syariah. Edukasi dan literasi syariah adalah proses memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan produk-produk bank syariah kepada nasabah dan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan produk-produknya, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Nah, yang keempat ada inovasi produk. Nah, inovasi produk adalah proses mengembangkan produk-produk baru dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk bank syariah serta meningkatkan daya saing bank syariah di pasar. Nah, dengan demikian, kita dapat melihat bahwa strategi produk bank syariah sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan mengimplementasikan strategi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing bank syariah di pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pembiayaan berdasarkan tujuan. Nah, pembiayaan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu produktif, konsumtif, dan multiguna. Nah, yang pertama, pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Nah, contoh pembiayaan produktif adalah seperti pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pembiayaan pertanian, pembiayaan industri. Nah, yang kedua ada pembiayaan konsumtif. Nah, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Contohnya, pembiayaan konsumtif adalah seperti pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan peralatan elektronik, atau pembiayaan liburan. Yang ketiga ada pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan sekaligus. Contoh pembiayaan multiguna adalah pembiayaan rumah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat usaha. Nah, dengan demikian, kita dapat melihat bahwa jenis pembiayaan berdasarkan tujuan sangat penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi nasabah. Dengan memahami jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, kita dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita masuk pada resiko pembiayaan. Nah, menurut OJK, resiko pembiayaan muncul ketika debitur melakukan manifestasi atas syarat-syarat kontrak dan dapat menyebabkan kredit bermasalah atau non-performing financing. Nah, resiko pembiayaan dapat berdampak pada kinerja keuangan bank dan mempengaruhi kepercayaan nasabah. Bank konvensional dan syariah memperhatikan berbagai jenis risiko untuk menjaga kesehatan portofolio dan mematuhi regulasi seperti POJK nomor 65 tahun 2016. Nah, berikut adalah jenis-jenis risiko yang diperhatikan oleh bank. Yang pertama adalah risiko kredit. Nah, risiko kredit adalah kemungkinan debitur gagal bayar atau wan prestasi. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan pembayaran, kelalaian pembayaran, kegagalan bisnis, atau kegagalan proyek. Nah, yang kedua ada risiko pasar. Nah, risiko pasar adalah kerugian akibat perubahan harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan ekuitas. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama seperti perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, perubahan harga komoditas, dan perubahan harga ekuitas. Nah, yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan pembayaran, kelalaian pembayaran, kegagalan bisnis, kegagalan proyek. Yang keempat ada risiko operasional. Nah, risiko operasional adalah kerugian akibat proses internal gagal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Nah, yang kelima ada risiko hukum. Nah, risiko hukum adalah kerugian akibat perubahan hukum atau sengketa hukum. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan regulasi, sengketa kontrak, atau sengketa hukum.
Yang keenam ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah penurunan kepercayaan publik yang bisa merugikan bank secara finansial maupun operasional. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan publikasi, kesalahan komunikasi, ataupun kegagalan layanan. Yang ketujuh ada risiko strategis. Nah, risiko strategis adalah risiko akibat keputusan strategis yang salah atau penerapan strategis yang tidak efektif. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan dalam mengidentifikasi peluang, kegagalan dalam mengatasi ancaman, ataupun karena kegagalan dalam mengimplementasikan strategi. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan adalah risiko terkait pelanggaran regulasi seperti POJK nomor 65 tahun 2016 yang menuntut penerapan manajemen risiko yang lengkap. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kegagalan dalam mengimplementasikan regulasi, kegagalan dalam memantau kepatuhan, atau bisa juga karena kegagalan dalam mengatasi pelanggaran. Yang kesembilan ada risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil terjadi saat racun aktual tidak sesuai harapan, mempengaruhi profitabilitas. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, atau karena perubahan harga komoditas. Nah, risiko yang terakhir yaitu risiko investasi. Nah, risiko investasi adalah kerugian pada investasi ekuitas atau instrumen pasar modal. Nah, risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan harga ekuitas, perubahan harga instrumen pasar modal, atau karena kegagalan investasi. Nah, materi terakhir, kita masuk pada suku bunga. Suku bunga adalah imbalan atas penggunaan uang. Nah, suku bunga merupakan kompensasi yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena telah meminjamkan uang dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase per tahun dari pokok pinjaman. Misalnya, jika seseorang meminjam 10 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun, maka dalam setahun ia harus membayar bunga sebesar 1 juta. Kita masuk pada fungsi suku bunga. Suku bunga ini mengatur aliran uang dalam perekonomian. Nah, suku bunga berfungsi sebagai alat yang mengatur keputusan konsumsi dan investasi. Ketika suku bunga tinggi, masyarakat cenderung menabung. Sebaliknya, saat suku bunga rendah, orang lebih terdorong untuk meminjam dan membelanjakan uangnya. Nah, kita masuk pada jenis-jenis suku bunga. Yang pertama ada suku bunga tetap. Nah, besaran bunga yang dikenakan tidak berubah selama masa pinjaman, sehingga cicilan bulanannya tetap. Nah, ini cocok untuk pinjaman jangka panjang karena memberikan kepastian. Yang kedua ada suku bunga mengambang. Nah, suku bunga dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar atau suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Nah, cicilannya bisa berubah setiap periode. Yang ketiga ada suku bunga flat. Nah, bunga dihitung dari pokok awal dan dibagi rata ke seluruh angsuran. Cicilan tetap sama dari awal sampai akhir. Umumnya dipakai untuk kredit konsumtif seperti motor atau elektronik. Yang keempat ada suku bunga efektif. Nah, bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman. Seiring waktu, jumlah bunga yang dibayar semakin menurun karena pokok utang semakin kecil. Masuk pada faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama ada inflasi. Nah, jika inflasi tinggi, suku bunga biasanya akan dinaikkan untuk menjaga nilai uang agar tidak menurun. Yang kedua ada kebijakan bank sentral. Nah, Bank Indonesia bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mengendalikan ekonomi. BI Rate menjadi acuan bagi suku bunga bank-bank di Indonesia. Nah, yang ketiga permintaan dan penawaran uang. Ketika banyak orang membutuhkan uang, suku bunga cenderung naik. Sebaliknya, saat uang berlimpah di pasar, suku bunga bisa turun. Yang keempat ada risiko kredit. Nah, jika risiko peminjam dianggap tinggi, maka bunga yang dikenakan juga akan lebih tinggi untuk menutup potensi kerugian. Nah, masuk pada dampak suku bunga terhadap ekonomi. Dampak bagi konsumen.
Nah, suku bunga tinggi membuat biaya pinjaman menjadi mahal sehingga masyarakat cenderung menunda pembelian barang dengan cicilan. Sebaliknya, bunga rendah mendorong konsumsi. Yang kedua ada dampak bagi dunia usaha. Suku bunga rendah mendorong pelaku usaha untuk meminjam dan memperluas bisnis. Suku bunga tinggi bisa menghambat investasi. Yang ketiga ada dampak bagi bank. Nah, bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Penyesuaian suku bunga mempengaruhi margin keuntungan mereka. Yang keempat, ada dampak bagi pemerintah. Nah, pemerintah menggunakan suku bunga sebagai alat kebijakan moneter untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kita masuk kepada suku bunga dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam ekonomi Islam, bunga dianggap riba dan tidak dibenarkan karena mengandung unsur ketidakadilan. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli atau murabahah dan sewa ijarah. Nah, keuntungan ditentukan di awal, bukan berdasarkan bunga yang bertambah seiring waktu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.